Ya, Masya Allah, Tabarakallah, pemirsa, masih dalam program Indonesia Menyambut, dan tadi kita menyaksikan bagaimana kemeriahan Tahun Baru di Indonesia Timur. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana perayaan Tahun Baru di Indonesia bagian tengah. Sebelumnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo dari Makassar, Sulawesi Selatan, dengan judul Bersyukur, salah satu cara menyambut Tahun Baru. Pemirsa, inilah Indonesia Bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in min nurin anwar wa ja'ala kulla syai'in min adam fa'adam. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Habibana Munzir Al-Musawa. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Kita doakan beliau selalu menjadi sulu kebaikan bagi kita semua, amin. Kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Ustadz Payage. Beliau dari ujung timur Indonesia yang akan membawa cahaya kebaikan untuk kita semua, insya Allah, amin. Bapak Ibu yang hadir dalam suasana yang berbahagia, serta hadirin hadirat yang ada di manapun berada, hidup hanyalah sebuah perjalanan waktu. Kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, hanya kita melalui waktu-waktu yang Allah berikan. Kita melalui detik ke menit, dari menit ke hari, ke jam, ke hari, ke bulan, sampai tahun ke tahun. Dan saat ini kita berada di penghujung tahun 2023, dan kita akan memasuki tidak lama lagi tahun 2024. Sebelum kita memasuki tahun 2024, maka tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan keselamatan, kecuali kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Coba Bapak Ibu bisa menghitung nggak nikmat Allah? Dari 2023 yang lalu, jangankan satu tahun yang berlalu, satu hari yang berlalu nikmat Allah tidak mampu kita hitung. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tawuddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Bagaimana lidah kita bisa berucap, bagaimana lidah kita bisa merasakan manis pahit yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan di dalamnya filter. Andaikan filter di lidah kita tidak diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit. Betul tidak? Di hati kita diberikan kepekaan oleh Allah. Kita bisa merasakan mana kata-kata yang lembut, mana kata-kata yang kasar, mana kata-kata yang membuat kita bahagia, mana kata-kata yang membuat kita sedikit tersinggung. Itu semua adalah karunia dan nikmat Allah yang seharusnya kita syukuri, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita terbangun dari tidur kita, kita mampu menghirup udara, seraya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah yang telah membangunkan kita dari mati kita, sehingga kita kembali menghirup udara. Begitu nikmat yang kita dapatkan. Maka
kita diajarkan alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, sungguh kebahagiaan dan ketenangan itu hanya ditanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka puncak kebahagiaan adalah iman, puncak iman harus ada kesyukuran di dalam hati kita. Syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu harus mengkorelasikan 3 dimensi. Ada yang disebut dengan asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan lidah. Tapi di balik itu ada yang disebut dengan asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Setelah itu ada yang disebut dengan yang ketiga, asyukru bil af'an, syukur dengan perbuatan kita. Kenapa? Banyak orang yang bisa ngucapin alhamdulillah, ringan aja, alhamdulillah, 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 tapi hatinya tidak senang. Betul tidak? Iya. Ketika dikasih uang sama suaminya, alhamdulillah. Tapi dia tidak memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya, maka itu tidak termasuk orang yang bersyukur bil af'al, dengan perbuatan. Jadi kalau umpamanya kita menyambut suami, dia membawa oleh-oleh untuk kita, begitu beratnya, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita sambut, bantu angkatin masuk. Lalu kita ucapin terima kasih ayah, terima kasih sayang. Apa kata suaminya? Apa terima kasih? Di situ cuma dongkrak mobil. Di situ alat bengkel. Apa kita ucapin? Alhamdulillah. Walaupun ayah membawa sesuatu bukan untuk saya, tapi kehadiran ayah membuat saya bahagia. Itu dimensi syukur, harus korelasi ketiga-tiganya. Pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Kemudian yang ketiga, harus diikuti dengan perbuatan. Betul tidak? Bu, ada nggak di sini suka marah-marah? Nggak ada yang ngaku. Pak, istri suka marah nggak di rumah? Semua pada melotot matanya. Kenapa? Terbiasa dimarahin suami, dimarahin sama istri. Nah, kalau syukur dalam kehidupan kita ini berjalan dengan baik, maka tidak ada marah-marah. Bila kesyukuran di dalam kehidupan kita selalu kita hidupkan, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Kalau kata orang barat, dia mengatakan I love my life, aku cinta dengan hidupku. Setiap hari aku cinta dengan keadaan ini, aku bahagia dengan keadaan ini, aku cinta dengan kesempatan ini. Maka ketika kita menjalani hidup penuh dengan rasa cinta, rasa mahabbah, kita menjalani dengan penuh rasa syukur, maka yakinlah Allah akan mengiringkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan menyambut tahun 2024 tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang telah diampuni segala dosa-dosa kita. Allah membuat kita menyambut tahun 2024 tanpa ada noda dan dosa lagi. Maka ciri orang yang bersyukur selalu melakukan perbaikan untuk kedepannya. Introspeksi diri, kita harus tazkiyatun nafs, mensucikan batin kita. Jangan ada dendam, jangan ada benci, amal soleh dibanyakin, tetangga kita rukun dengannya, wal'afina anin nas, maafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ini kita jalankan, maka yakinlah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitalah golongan orang-orang yang bersyukur. Setiap keadaan yang Allah titipkan kepada kita bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, tapi kadang kita mendapatkan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi orang yang bersyukur, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Mereka meyakini bahwa kita punya keinginan, Allah punya keinginan, tapi keinginan Allah jua yang berlaku di dalam kehidupan kita. Bahagia hidup kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu segala problematika dan urusan hidupnya hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan kita dengan usaha, tanpa usaha bertentangan dengan usaha. Maka serahkan semuanya kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itulah hakikat dari orang-orang yang bersyukur. Mungkin ini yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.